Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Di video kali ini saya akan memberikan sedikit pencerahan bagi Bapak Ibu yang melaksanakan PPG tahap 1 guru tertentu tahun 2024, yang dimana pada saat ini sebentar lagi akan masuk ke fase untuk pembuatan studi kasus sih Bapak Ibu. Di sini dari salah satu contoh yang kita ambil dari PMM itu, studi kasus itu harus 500 kata minimal ya Bapak Ibu ya. Di sini akan saya contohkan di video ini contoh studi kasus ya, yang 500 kata untuk PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2024. Mari kita langsung ke videonya Bapak Ibu. Di sini saya sudah membuat studi kasusnya. Ini sebagai contoh ya Bapak Ibu ya. Ini bisa diadopsi mungkin sebagai untuk cara membuatnya seperti apa. Ini saya buatkan covernya dulu, studi kasus contohnya di kelas 2 fase B SD Nusantara. Di sini oleh Muhammad Umbara misalnya. Kemudian di sini ada bagian bawahnya pendidikan profesi guru tertentu, pendidikan guru sekolah dasar Universitas Nusantara tahun 2024. Oke, kita langsung masuk ke isinya Bapak Ibu ya, supaya lebih cepat ya. Di video ini mudah-mudahan bisa membantu. Ada 4 poin ya, 4 poin yang utama yang seharusnya yang diwajibkan untuk kita semua untuk membuat studi kasusnya, yaitu ada permasalahan yang dihadapi, cara mengatasinya, dan bagaimana di sini ada upaya untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu di sini ada hasil dari upaya yang dilakukan. Kemudian yang keempat itu pengalaman berharga dari penyelesaian masalah tersebut. Oke, langsung kita ke contohnya ya Bapak Ibu ya. Di sini kita ke isinya langsung. Nah, di sini saya buatnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Misal, permasalahan di kelas 2 SD Nusantara, terdapat 2 permasalahan utama dalam pembelajaran. Pertama, beberapa peserta didik mengalami kesulitan dalam membaca dengan lancar. Kedua, terdapat peserta didik yang kesulitan memahami dan menghitung angka dengan benar. Kedua permasalahan ini menghambat proses pembelajaran dan berdampak pada pencapaian hasil belajar yang optimal. Nah, gini ya Bapak Ibu ya, di studi kasus ini silahkan Bapak Ibu itu pilih permasalahan utama ya, maksudnya yang urgen kayak gitu. Nah, di sekolah kita itu kan pasti banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah, apalagi pada peserta didik kita seperti itu. Nah, saran kami seperti itu, saran dari saya, sebaiknya Bapak Ibu itu pilihlah permasalahan utama seperti itu untuk diangkat menjadi studi kasusnya. Nah, di sini contoh misalnya permasalahan utamanya itu adalah beberapa peserta didik mengalami kesulitan membaca dengan lancar. Kemudian yang kedua itu peserta didik kesulitan memahami dan menghitung angka dengan benar. Jadi dua ini kita bahas di studi kasus kita seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan banyak-banyak permasalahannya. Kemudian permasalahan jangan ngambang Bapak Ibu. Permasalahannya jelas, harus jelas Bapak Ibu ya. Permasalahan utama yang mau diangkat itu apa, itu harus jelas. Jangan mengambang. Mengambang itu seperti apa? Tidak ada permasalahan utama yang diangkat. Permasalahan yang Bapak Ibu ceritakan di studi kasus itu jadinya umum seperti itu. Jadi angkatlah permasalahan utama dan usahakan dalam satu kelas Bapak Ibu ya. Misalnya di sini kita buatnya di kelas 2 ya, di kelas 2 SD misalnya seperti itu. Jadi pilihlah dalam satu kelas, jangan dalam satu sekolah. Jika dalam satu sekolah itu kan akan banyak permasalahan yang muncul. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, misalnya yang pertama, permasalahan yang dihadapi yang pertama. Kemudian di sini kita uraikan. Permasalahan pertama adalah kemampuan membaca yang masih kurang lancar. Peserta didik kesulitan memahami huruf dan kata sehingga mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk membaca kalimat sederhana. Hal ini hanya mengganggu pemahaman mereka terhadap teks. Tidak hanya mengganggu pemahaman mereka terhadap teks, tetapi juga mengurangi minat mereka dalam membaca. Lalu, permasalahan kedua adalah kurangnya pemahaman dalam menghitung. Beberapa peserta didik sering membuat kesalahan dalam operasi penjumlahan dan pengurangan. Bahkan pada soal-soal sederhana, mereka kesulitan dalam memahami konsep angka dan bagaimana melakukan operasi hitung dasar yang dengan benar. Nah, di sini Bapak Ibu, di permasalahan yang dihadapi ini, silahkan Bapak Ibu uraikan nih Bapak Ibu ya secara detail ya. Permasalahan itu seperti apa bentuknya dan apa dampaknya. Oke, bentuknya dan dampaknya. Itu yang Bapak Ibu uraikan di permasalahan yang dihadapi. Permasalahannya apa?
ya, bentuknya bagaimana, kemudian dampaknya apa. Ya, itu poinnya di permasalahan yang dihadapi ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, upaya untuk menyelesaikan masalah. Oke, di sini kita baca dulu Bapak Ibu ya. Untuk mengatasi masalah kemampuan membaca, guru melakukan beberapa langkah. Pertama, guru memberikan latihan membaca tambahan dengan menggunakan bahan bacaan yang sederhana dan menarik. Bahan bacaan ini disesuaikan dengan minat dan tingkat kemampuan peserta didik. Kedua, guru mengadakan sesi membaca berpasangan di mana peserta didik yang lebih lancar membaca membantu teman sekelasnya yang masih kesulitan. Hal ini dapat tidak hanya meningkatkan kemampuan membaca, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri dan kerjasama di antara peserta didik. Nah, kemudian dalam menyelesaikan masalah menghitung, guru menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Misalnya, guru menggunakan permainan matematika yang melibatkan operasi hitung sederhana. Guru juga memberikan lebih banyak latihan soal dengan berbagai variasi untuk memastikan bahwa peserta didik benar-benar memahami konsep angka dan cara menghitung yang benar. Selain itu, guru sering memberikan umpan balik secara langsung dan saat peserta didik melakukan kesalahan, sehingga mereka bisa segera memperbaiki memahami kesalahan mereka. Nah, di poin yang kedua, upaya untuk menyelesaikan masalah ini Bapak Ibu, carilah upaya yang paling efektif menurut Bapak Ibu. Jangan terlalu banyak upaya yang kita lakukan dalam menyelesaikan masalah itu. Pilih satu atau dua yang hasil akhir yang kita inginkan itu bisa sangat positif dan sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu Bapak Ibu ya. Kan untuk menyelesaikan masalah itu kan banyak opsinya. Misalnya ya, masalah A diselesaikan misalnya dengan video pembelajaran. Masalah A juga bisa diselesaikan dengan PowerPoint misalnya. Masalah A juga bisa diselesaikan dengan diskusi kelompok misalnya. Masalah A juga bisa diselesaikan dengan misalnya kolaborasi misalnya. Nah, Bapak Ibu dari semua opsi itu pilih satu atau dua yang menurut Bapak Ibu itu bisa membuat peserta didik kita itu atau bisa menyelesaikan permasalahan peserta didik kita itu. Misalnya contohnya di sini ya Bapak Ibu ya. Di sini kan ada dua misalnya untuk mengatasi masalah kemampuan membaca ini, guru melakukan beberapa langkah. Pertama, guru memberikan latihan membaca, membaca tambahan. Nah, untuk membuat peserta didik itu semakin ingin membaca, di sini gunakanlah bacaan yang sesuai minat mereka dan kemampuan mereka. Nah, itu upaya yang pertama untuk mengatasi masalah ini. Yang kedua, guru mengadakan sesi membaca berpasangan. Nah, kan efektif ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan menggunakan solusi yang yang terlalu banyak seperti itu. Carilah satu atau dua yang efektif, yang membuat hasilnya itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak Ibu buat di studi kasus ini. Oke ya. Lanjut yang ketiga, poin yang ketiga itu hasil dari upaya yang dilakukan. Berarti ini setelah kita menentukan solusinya, ini kan hasilnya. Hasil dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, di sini silakan Bapak Ibu jabarkan apa yang Bapak Ibu dapatkan dari solusi permasalahan yang ingin diatasi tadi. Nah, misalnya di sini yang saya buatkan adalah setelah penerapan langkah-langkah tersebut terdapat peningkatan yang signifikan dalam kemampuan membaca dan menghitung peserta didik. Peserta didik yang awalnya kesulitan membaca kini mulai menunjukkan peningkatan dalam kelancaran membaca. Mereka menjadi lebih percaya diri dalam membaca di depan kelas dan lebih sering berpartisipasi dalam kegiatan membaca bersama. Dalam hal menghitung, peserta didik yang sebelumnya sering melakukan kesalahan sekarang lebih jarang melakukan kesalahan dalam operasi hitung dasar. Mereka mulai memahami konsep angka dengan lebih baik dan mampu menyelesaikan soal-soal penjumlahan dan pengurangan dengan lebih cepat dan tepat. Nah, di poin yang ketiga ini pastinya Bapak Ibu sudah tahu ingin membuatnya seperti apa. Karena kan di pertama itu permasalahannya jelas, di kedua upaya untuk mengatasi permasalahan sudah jelas, yang ketiga ini hasil yang kita harapkan itu sudah pasti positif ya Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu jabarkan sesuai dengan hasil yang Bapak Ibu dapatkan. Itu poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, pengalaman berharga dari penyelesaian masalah. Berarti ini kan menceritakan arahnya kan ke refleksinya ya Bapak Ibu ya. Di sini yang contoh yang saya buatkan,
Pengalaman dalam menangani masalah ini memberikan beberapa pelajaran berharga. Pertama, pentingnya pendekatan yang personal dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap peserta didik. Setiap anak memiliki kecepatan belajar yang berbeda dan guru harus mampu menyesuaikan metode pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kedua, kolaborasi antara peserta didik ternyata sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan mereka melalui pembelajaran berpasang-pasangan. Peserta didik tidak hanya belajar dari guru tetapi juga dari teman sebayanya. Ini menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kerjasama yang positif di antara mereka. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Dengan permainan matematika dan bahan bacaan yang menarik, peserta didik lebih antusias dalam belajar dan lebih cepat memahami materi yang diajarkan. Nah, menanggapi masalah kemampuan membaca dan menghitung di kelas 2 fase B SDN Nusantara membutuhkan pendekatan yang kreatif dan fleksibel dengan memberikan perhatian yang lebih pada kebutuhan individual peserta didik. Melibatkan mereka dalam kegiatan yang interaktif dan mendorong kerjasama antar peserta didik, guru berhasil meningkatkan kemampuan belajar mereka. Pengalaman ini menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat, masalah pembelajaran yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik dan peserta didik dapat mencapai hasil belajar yang baik. Nah, ini contoh dari saya ya Bapak Ibu, boleh diadaptasi dari ini dan disesuaikan dengan kondisi permasalahan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Yang jelas yang dibutuhkan itu adalah 4 permasalahan tadi ya Bapak Ibu ya, 4 poin tadi maksudnya. Permasalahan yang dihadapi, upaya untuk menyelesaikan masalah, kemudian hasil dari upaya yang dilakukan, dan pengalaman berharga dari penyelesaian masalah tersebut. Terima kasih, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga sukses Bapak Ibu, semoga lulus PPG dan mendapatkan sertifikat pendidiknya dan mendapatkan sertifikasinya Bapak Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.